Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari studi kasus berdasarkan analisis dan studi literatur melalui jurnal-jurnal terkait dengan judul Teknologi AI Pendidikan. Tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum masuk ke pembahasannya, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ini ada Karinda Cynthia Ranita dengan NIM 23051760003. Kemudian saya sendiri Elsa Distianingsih dengan NIM 23051760004. Kemudian ada Ade Bima Surya Saputra dengan NIM 23051760012. Dan yang terakhir ada Ilda Sendi Aulia Putri dengan NIM 23051760041. Selanjutnya akan saya serahkan pada rekan saya untuk memulai pembahasannya. Baik, mari kita masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu latar belakang. Jadi, teknologi kecerdasan buatan AI telah berkembang pesat dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan. AI menawarkan berbagai inovasi yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Dengan kemampuan menganalisis data secara cepat dan akurat, AI membantu pendidik merancang metode pengajaran yang lebih personalisasi sesuai kebutuhan masing-masing siswa. Penerapan AI dalam pendidikan mencakup sistem pembelajaran yang adaptif, chatbot untuk bimbingan akademik, analisis kinerja siswa, serta otomatisasi tugas administratif. Kemudian, meskipun bermanfaat, implementasi AI juga menghadapi tantangan seperti keterbatasan akses teknologi, kekhawatiran privasi data, dan kebutuhan pelatihan bagi tenaga pendidik. Jadi, rumusan masalah yang kami ambil yaitu yang pertama, bagaimana peran teknologi AI dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi AI di dunia pendidikan. Lalu yang ketiga, bagaimana dampak penggunaan AI terhadap tenaga pendidik dan peserta didik. Jadi tujuan penulisan makalah tadi itu untuk menganalisis peran teknologi AI dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran di dunia pendidikan. Selain itu, penelitian ini berupaya mengidentifikasi berbagai tantangan yang muncul dalam penerapan AI pada sistem pendidikan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan dampak penggunaan teknologi AI terhadap tenaga pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Jadi manfaat penulisan makalah ini, dari segi teoritis, penelitian ini memberikan wawasan akademis mengenai pengaruh teknologi AI dalam pendidikan serta tantangan implementasinya. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi pendidik dalam memanfaatkan AI untuk pembelajaran yang lebih efektif, membantu peserta didik memahami potensi AI, serta memberikan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merancang sistem pendidikan berbasis teknologi AI ini. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke guys, jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasannya. Di mana di sini tuh ada bagian definisi, di mana definisi profesi kependidikan itu kayak mencakup pekerjaan dalam bidang pendidikan seperti mengajar, membimbing, merancang kurikulum, terus mengevaluasi siswa. Di mana pendidik itu harus memiliki keahlian, terus memiliki etika profesional guru, serta terus berkembang mengikuti perubahan zaman dan teknologi. Nah, selanjutnya ada pun konsep-konsep profesi, di mana ini tuh ada 3 konsep utama. Pertama ada profesional guru, di mana guru itu bertugas ngebantu siswa belajar, bukan cuma sekedar menyenangkan mereka. Seorang guru profesional memiliki komitmen, di mana dia tuh bisa menguasai materi, mampu mengevaluasi siswa, terus berpikir secara sistematis dan aktif dalam komunitas belajar. Terus ada pun juga profesionalisme guru, ini tuh diperlukannya kode etik, terus organisasi profesi seperti PGRI, serta kompetensi standar seperti mengelola kelas, terus buat media pembelajaran, administrasi, dan memahami hasil penelitiannya.
Nah, terus yang ketiga itu ada profesionalitas guru, di mana ini tuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Tenaga kependidikan itu bertugas dalam administrasi dan pengembangan pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran. Nah, habis itu guys ada teori dan pendekatan, di mana UNESCO ini mengusulkan 4 pilar pendidikan, yaitu ada belajar mengetahui, di mana itu belajar mengetahui ini buat kita bisa memahami dan menyimpan informasi. Terus ada juga belajar berbuat, di mana itu kita tuh belajar lewat praktikum. Terus ada belajar menjadi seseorang, di mana itu kita tuh kayak ngebentuk atau nyari jati diri kita. Dan ada yang terakhir tuh ada belajar hidup bersama, di mana ini tuh karena kayak kita adalah makhluk sosial, jadi kita hidup dengan hidup toleransi dan harmonis. Jadi kita selalu bersosialisasi. Terus ada juga teori-teori pembelajaran kayak behavioristik. Nah, teori ini tuh menekankan perubahan perilaku akibat stimulus dari guru. Lalu ada kognitif yang berfokus pada proses berpikir dan pemahaman siswa. Lalu ada juga teori konstruktivisme, di mana itu siswa ngebangun pengetahuan sendiri melalui pengalamannya. Jadi guru di sini tuh cuma memfasilitasi siswa sesuai karakternya mereka gitu guys. Terus lanjut ke teknologi AI dalam pendidikan, di mana AI ini ada sisi positif dan negatifnya, karena AI ini berperan penting dalam personalisasi pembelajaran, otomatisasi tugas guru, serta memperluas akses pendidikan. AI ini mendukung analisis data dan pengambilan keputusan, menjadikannya elemen penting dalam inovasi pendidikan. Jadi karena ada AI ini, kita tuh jadi lebih mudah untuk akses kayak apapun gitu, tentang kayak kalian mau cari artikel, kalian mau ngebuat metadata, itu tuh terbantu banget sama AI. Tapi jangan karena ada AI kalian jadi menyuruh AI itu melakukan tugasnya kalian. Jadi AI itu hanya sekedar untuk membantu kalian saja. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan sumber dan analisis. Nah, yang pertama, kalian memiliki 4 sumber jurnal untuk dianalisis. Yang pertama itu ada Jurnal Artificial Intelligence untuk pendidikan keguruan perspektif mahasiswa internasional dan implikasi untuk pendidikan Islam. Nah, jadi di jurnal ini membahas dorongan serta tantangan implikasi teknologi AI dalam dunia pendidikan di beberapa negara seperti Jepang, Indonesia, dan Thailand. Nah, yang kedua ada Jurnal Pelatihan dan Pengembangan Guru sebagai sumber daya manusia dan bidang pendidikan di era kecerdasan buatan AI, yang membahas tentang perlunya pelatihan agar pembelajaran lebih efektif bagi guru. Lalu yang ketiga ada Jurnal Pengaruh Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan Artificial Intelligence terhadap peran profesi guru. Nah, ini tuh mencakup profesi guru terhadap pengaruh AI dalam proses pembelajaran, eksistensi nilai-nilai dari peran guru yang tidak dapat digantikan oleh AI seperti empati, terus tuh interaksi, dan perasaan ketika mengajar. Lalu yang keempat ada Jurnal Kecerdasan Buatan dalam konteks kurikulum merdeka pada pembelajaran bahasa. Nah, di jurnal ini membahas tentang keterkaitan pengguna AI dalam kurikulum merdeka. Setelah rekan-rekan saya menjelaskan mengenai studi kasus yang sudah kami diskusikan, ada pun kesimpulan yang bisa kita dapat, yaitu teknologi kecerdasan buatan atau AI memiliki peran signifikan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. AI mendukung personalisasi pembelajaran, analisis kinerja siswa, serta otomatisasi tugas administratif guru. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, kekhawatiran privasi data, dan kurangnya pelatihan bagi tenaga pendidik. Oleh karena itu, pemanfaatan AI harus disertai dengan pengembangan kompetensi guru, penguatan infrastruktur, serta regulasi dan etika yang jelas agar penggunaannya tetap manusiawi dan mendukung proses pendidikan secara holistik. Berdasarkan hasil kajian, ada pun beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan untuk pengembangan profesi kependidikan di era AI. Yang pertama adalah pelatihan dan pengembangan kompetensi guru. Yang pertama, pemerintah dan institusi pendidikan perlu menyediakan pelatihan khusus bagi guru agar mereka mampu mengintegrasikan AI dalam pembelajaran. Kedua,
guru perlu memahami proses penggunaan berbagai platform AI yang mendukung pembelajaran seperti Google Classroom, ChatGPT, dan Kahoot, serta mempelajari etika penggunaannya. Yang kedua, penguatan infrastruktur teknologi. Yang pertama, dengan pemerintah dan sekolah perlu memastikan ketersediaan akses internet dan perangkat teknologi yang memadai untuk mendukung penerapan AI dalam pembelajaran. Kedua, peningkatan kapasitas jaringan serta distribusi perangkat di daerah terpencil perlu menjadi prioritas agar akses terhadap teknologi AI lebih merata. Ketiga, pengembangan kurikulum yang berbasis AI. Yang pertama, kurikulum pendidikan harus memasukkan pembelajaran berbasis AI yang berorientasi pada pemecahan masalah, berpikir kritis, dan kreativitas. Yang kedua, AI sebaiknya digunakan sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran, bukan sebagai pengganti peran guru. Keempat, etika dan regulasi dalam penggunaan AI. Yang pertama, diperlukan regulasi yang jelas mengenai penggunaan AI dalam pendidikan, khususnya dalam aspek perlindungan data siswa, keadilan algoritma, dan keamanan informasi. Kedua, guru perlu mengajarkan kepada siswa tentang batasan etis dalam menggunakan AI, sehingga siswa tidak bergantung sepenuhnya pada teknologi ini dalam menyelesaikan tugas akademik. Yang kelima, kolaborasi dengan industri teknologi. Yang pertama, dengan lembaga pendidikan dapat bekerja sama dengan perusahaan teknologi untuk mengembangkan aplikasi AI yang lebih sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Kedua, program magang dan pelatihan bagi tenaga pendidik dalam bidang teknologi AI dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap inovasi terbaru. Dengan menerapkan beberapa rekomendasi ini, diharapkan profesi kependidikan dapat berkembang secara optimal di era digital dan mampu menghadapi tantangan serta peluang yang muncul akibat kemajuan AI di dalam dunia pendidikan. Mungkin itu saja presentasi hasil diskusi studi kasus dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.